Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, saya diberi tema oleh panitia yang mudah diucapkan tapi berat dalam melakukan, yaitu kesabaran. Saya pun tak tahu ini kenapa diberikan topik ini ke saya, padahal saya bukan orang sabar gitu Pak. Nah, dan ini berat nih, mengamalkannya berat, mengucapkannya gampang. Dan ini sudah sering disampaikan dalam setiap kesempatan oleh para tuan guru kita, para kiai. Sabar, sabar. Mudah sekali mengucapkan tapi berat untuk melakukan. Tapi memang ini harus tetap diajarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. 10 menit ini saya ingin menyampaikan yang pertama, kesabaran itu memang berkaitan dengan musibah. Kesabaran itu dikaitkan dengan musibah, bencana, malapetaka, cobaan, fitnah yang tak mungkin lepas dari kita. Tak ada orang yang tak pernah mengalami musibah, tak pernah. Pasti ada. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti akan diuji soal kekurangan harta, berhenti dari pekerjaan, mungkin dimutasikan, mungkin turut pangkat jabatan, segala macam sehingga kurang pendapatan. Apalagi di masa pandemi ini banyak kali orang pengangguran. Teman-teman kita banyak yang kurangan, yang kesulitan. Ada rasa takut, ada rasa was-was di mana-mana kita hadapi. Bahkan kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Dan sebutnya kabar gembira buat orang sabar. Kabar gembira buat orang sabar, karena tak banyak orang bisa sabar. Sama dengan orang bersyukur Pak, sedikit orang pandai bersyukur, sedikit pula orang yang bisa bersabar. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang pandai bersyukur dan sedikit pula yang pandai bersabar. Mudah-mudahan kita lah, mudah-mudahan kita lah. Tandanya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya soal ketika ada yang meninggal kita ucapkan ini kalimat istirja namanya, pengharapan dan pengembalian kita semuanya kembali kepada Allah. Apapun yang menimpa kita yang kita tidak suka, innalillah, sungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Saya ingin kita mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita, para prajurit. Mereka menyelam di ratusan meter laut lepas di sana, itu di daerah Jawa Timur ke sana, pakai kapal selam dan tenggelam. 53 ya Pak, 53 orang dan tidak bisa ditolong karena tidak ada alat penyelamat kapal kita atau negara tetangga yang bisa tembus sampai 800 meter ya Pak, 800 meter ke dalam laut sana, nggak nyampe, nggak bisa diangkat. Orang beratnya katanya 1.500 ton, gimana mengangkat? Dan kekuatannya hanya 72 jam, oksigen akan habis. Dan bisa bayangkan mereka dari menit ke menit menghadapi kematian itu dan takkan bisa ditolong. Semoga mereka yang muslim syahid, mati syahid, amin. Allah hadihni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bisa bayangkan kaum kerabatnya, istri, anak, orang tuanya menanti menit per menit itu Pak, dan tidak bisa
dihubungi. Dan ini adalah satu bentuk kesabaran. Fasabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan indah. Kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran selalu dikaitkan ketika kita berusaha meninggalkan kemaksiatan, berusaha kita meninggalkan keburukan. Jadi ternyata Pak, orang yang taubat itu ternyata berat sekali. Yang ringan-ringan sajalah, merokok saja Pak, meskipun ini khilafiyah juga lah hukumnya. Tapi bagi yang merokok katanya makruh. Wah begitu kan, yang tak merokok haram. Nah kita ambil yang haramnya dulu lah, agak kerasan dikit. Itu ternyata Pak, berhenti merokok itu perjuangannya luar biasa. Begitu dia tak mengisap nih Pak, seminggu tak mengisap, ditengoknya orang mengisap di sebelahnya, alamak ngeri kali itu. Itu mertua saya di Cilegon itu cerita dia. Dan yang paling berat kata dia, sudah tahu lah dia mau taubat merokok, datang pula kawannya di sebelah mancing-mancing, digini-ginikan asapnya itu kan. Itu perjuangan luar biasa Pak. Itu butuh kesabaran tingkat tinggi katanya. Kalau yang sudah penganut rokok, ahli hisab katanya sekarang kan, kalau kita salah ahli ruqyat ya Pak. Kalau ahli hisab itu mendingan tak usah makan. Jadi begitu berbuka beduk, tok tok tok, bukannya minum dia Pak, ambil rokok. Dari tadi udah megang aja begitu ya, megang kapan menghidupi napi. Nah, itu baru soal itu Pak. Artinya apa? Orang yang sudah kecanduan, apalagi narkoba. Allah, makanya siapapun saudara kita yang sedang berusaha bertaubat dari narkoba, itu perjuangan luar biasa Pak. Itu harus kita tolong mereka itu, kalau nggak pun tak sanggup mereka kembali. Dan ini adalah kesabaran yang luar biasa. Kesabaran. Jadi lidahnya orang Batak harus keluar Pak. Kesabaran luar biasa. Yang sudah terbiasa itu berhenti dari keburukan itu luar biasa beratnya Pak. Biasa sudah melakukan perbuatan buruk, biasa korupsi, nggak korupsi itu luar biasa Pak. Biasa korupsi, mau taubat dari korupsi itu beratnya luar biasa. Mudah-mudahan kita yang sedang berjuang, mulai dari yang kecil kita berhenti dari keburukan kemaksiatan, itu perlu kesabaran. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Artinya apa? Tanpa keluhan dan hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Jadi ada 3 poinnya nih kan, waktunya cuma 10 menit. Singkat-singkat. Dan yang ketiga ini kesabaran dalam melakukan kebaikan. Kesabaran dalam melakukan kebaikan. Saya bawa buletin di depan, nanti Bapak baca. Judulnya Mengetuk Pintu Surga. Jadi ternyata memang buat ibadah saja kita Pak butuh sabar. Ini kalau jujur kita, kalau adalah di sebelah sana dekat rumah kita yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, sama yang di sini 45 menit 1 jam Pak. Kalau di sini, kira-kira kita pilih mana Pak? Di Kediri itu sampai sekarang 23 rakaat itu Bang masih 7 menit. Bayangkan itu nancaknya itu kan, macam Metro Mini dibikinnya. Metro Mini pun kalah. Ngeri kali. Awak jalan di trotoar aja, Metro Mini lewat, udah minggir aja. Kalau bisa kegot kita, mati kita tabraknya. Tuh abang-abang saya tuh dari Batak itu. Ini pun sama, butuh kesabaran. Begitu imam kita baca agak panjang dikit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulai ke, wah ngeri kali imam kita ini. Tabaruk ditariknya, bakalan panjang leh. Palingan juga 2 ayat. Ntar ya Ustaz kita baca ya surat apa kayak gitu. Makin panjang dibawanya, makin goyang kita. Alah, imam nih kurang pengertian. Saya pernah sholat tarawih di Masjidil Haram Pak, sampai lebaran di sana 10 tahun yang lebih. Dan di situ ternyata tak sabar saya. Kan saya bukan penyabar. Mana pernah kita sholat tarawih 2 jam? Dari tampang-tampangnya pun tak cocok kita kan? Iya Pak. Makanya tadi kalau ada yang 10 menit sama yang 15 menit, kita ambil yang mana?
Ini malah kalau bulan Ramadan mah sana 15 menit, sana ambil yang ringkas tepat dapat. Begitu. Makanya ada yang 7 menit itu. Di Masjidil Haram Nawawi Makkah itu begitu malam 21 ke atas Pak, 2 ronde sholat tarawihnya. Jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3. Awak kita memang biasa bangun jam 1, tapi kan karena MU main sama Liverpool, kita sikat. Wah gitu 2 jam. Allah ya Karim. Awak udah begini-begini mau tumbang. Mana pernah sholat tarawih kita 2 jam? Bisa imamnya nggak dipanggil lagi kalau di sini. Udah, imam itu secara kurang cocok ya, kurang pengertian, kurang cerdas, wah bagai macam-macam. Ini ketua takmir diomelin. Tapi kalau imamnya bacanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini cocok, cocok. Ini pasti rakaat kedua. Rakaat kedua itu saya itu, Pak. Kulhu nih. Begitu rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Nah, pas. Begitu selesai ketemu sama gitu takmir. Ketua, imam yang ini pertahankan, cerdas. Begitu. Memang artinya apa? Dalam melakukan ketaatan pun kita butuh kesabaran, Pak. Luar biasa. Kita bisa baca WA di sini nih, tulisan-tulisan yang nggak jelas, hoak-hoak ini bisa tahan kita Pak 1 jam sampai berkedip-kedip kita begini. Apalagi kalau ada gamenya Pak. Tapi begitu ayat Quran yang kita buka, ada semuanya, ada kita kan rasanya 5 menit mata kok perih. Perih, cepat kali perih mataku. Tapi kalau main game 1 jam kurang. Ini bukan bicara orang, tapi bicara kita. Artinya apa? Memang betul lah, kita butuh kesabaran juga dalam ketaatan ini Pak. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya Allah, tambahkan kesabaran kami supaya tarawih kami tidak tinggal. Amin. Kalaupun tak kuat 23 minimal 8 lah, 11 lah nanti kita. Nah, saya jujur aja Pak, ini kan kebetulan ketua takmir tak ada kayaknya. Saya kan biasanya 11 rakaatnya saya sholat tarawih itu Pak. 8 tarawih kan. Begitu saya ceramah di sini, saya nggak ingat saya kalau di sini 23, saya tetap ikut. Begitu lanjut, mak 1 jam kami di sini. Awal udah begini-begini aja, mak. Ini udah salah pasang nih. Mestinya nanti aku keluar ini. Setelah itu tahun depannya aku bilang, aku nanti kalau udah 8 cabut ya. Maklum, imannya masih di bawah. Jadi ini pun Ustadz, Imam, mohon maaf nih, 8 nanti awak cabut. Jadi di tulisan saya yang di sana itu ada 4 yang mengitung pintu surga. Afsus salam, tebarkan salam. Nanti dibaca. Ternyata mengucap salam itu juga perlu kesabaran. Tatkala kita bersalam tak dijawab orang. Termasuk berbuat kedamaian, kebaikan kepada orang, kita baik, orang tak baik, itu perlu kesabaran. Siapa korbannya? Baik-baik awak datang, galak dia, tak usah lagi berkawan kita. Memang perlu kesabaran. Kalau kita baik, orang baik biasa itu. Tapi kalau kita baik, orang jahat. Begitulah dakwah itu Pak. Wah pas 10 menit. Nanti yang ini mohon Bapak sekalian bisa dibuka di YouTube saya, Hasan Basri Tanjung. Jangan lupa like, share, and subscribe. Itu nyawa yang minta. Dakwah ini harus meluas dan menjauh ke seluruh dunia. Yang mau baca, buletinnya saya siapin. Gak usah bayar, cuma ada nomor rekening di situ. Kalau yang mau zakat, infak ada nomor rekeningnya. Kalau di YouTube, cukup like, share, and subscribe supaya dakwahnya meluas. Itu pun Bapak tak mau, keterlah luat. Nah itulah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar tatkala dia timpa dan dihimpit kesulitan, tatkala ditimpa dilanda penderitaan, ditimpa oleh dihilangnya orang-orang yang disayang. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar tatkala kami ingin berhenti dari perbuatan kemaksiatan, berhenti taubat dari segala macam keburukan. Ya Allah, tolong kami agar kami juga sabar untuk meningkatkan amal kebaikan. Tolong kami ya Allah supaya bertambahlah ketaatan kami kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum jamain. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.